Halo sahabat Naskah Nusantara, saya Teddy Permadi, pengampu mata kuliah Filologi di program studi Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Senang rasanya dapat berjumpa lagi. Adapun topik diskusi kali ini adalah daluang sebagai kertas tradisional Indonesia. Tradisi pembuatan dan pemanfaatan daluang di Indonesia sempat dinyatakan punah sejak tahun 1960-an, dengan penyebab utamanya adalah kertas daluang dipandang tidak ekonomis. Punahnya tradisi pembuatan dan pemanfaatan daluang berdampak pada tidak terwariskannya teknologi tradisional pembuatan kertas tradisional Indonesia, punahnya pohon daluang sebagai salah satu tumbuhan berguna Indonesia, dan nyaris hilangnya potensi kegiatan kreatif yang melibatkan masyarakat banyak. Tradisi pembuatan daluang terakhir kali masih dapat disaksikan di Kampung Tumilis, Desa Cinunuk, Kecamatan Wonaraja, Kabupaten Garut, kemudian di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, serta di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumeneb, Madura. Pada masanya, daluang demikian erat dengan nadi kehidupan masyarakat Indonesia. Daluang terekam dalam tradisi lisan, tradisi tulis, bahkan tata nama geografis dan tempat. Rekaman tradisi lisan diantaranya dalam bentuk ungkapan tradisional Sunda yang berbunyi "Teng-tengen enteng berem kertas dalam Cina", yang artinya sangat keterlaluan cermin merah, kertas itulah daluang dari Cina, dan neang luang tina daluang jeung neang luang ti pada urang, yang artinya mencari ilmu dari daluang, yang diartikan di sini adalah daluang berupa kertas yang sudah berisi tulisan atau buku yang sekarang kita kenal dengan istilah naskah kuno atau manuskrip. Jeung neang luang ti pada urang, yang artinya dan mencari pengalaman hidup dari sesama. Kemudian dalam rekaman naskah diantaranya dari naskah Ramayana, naskah Sumana Santaka, naskah Sowar Cinta, dan sebagainya. Adapun tata nama geografis dan tempat diantaranya adalah nama dusun Deluang di Desa Tlogosari atau Sumber Alas, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo, dan Sungai Deluang di kaki Gunung Argopuro yang mengalir dari Bondowoso ke Situbondo di Jawa Timur. Punahnya tradisi pemanfaatan daluang pun berdampak pada lemahnya identifikasi naskah kuno di beberapa museum di Indonesia. Contoh pada slide ini adalah naskah Babad Pajajaran koleksi Museum Sri Baduga Jawa Barat berbahan daluang yang diidentifikasi berbahan kulit binatang. Foto ini saya ambil pada tahun 2003. Contoh berikutnya adalah naskah Khutbah Idul Fitri koleksi Cagar Budaya Candi Cangkuang di Garut yang berbahan daluang tapi diidentifikasikan dengan bahan kulit kambing. Naskah ini berukuran 176 cm x 23 cm. Secara logika, ketika panjang naskah 176 cm, itu tidak logis jika dibuat dari kulit kambing, yang jika bersih kulit kambing dipotong dari leher ke ekor itu tidak akan sampai mencapai panjang 176 cm. Demikian halnya dengan naskah koleksi Museum Jawa Barat, itu adalah naskah Wangsakerta yang diidentifikasi berbahan daluang. Sebagai contoh, dalam slide ini adalah naskah Dwi Pantara Parwa Sargah 5 yang ketebalannya ketika tanggal 18 April 2013 saya ukur, itu setiap halaman baik bagian atas, tengah, dan bawah punya ketebalan yang sama, yaitu 0,20 mm. Demikian halnya ketika diacak dari beberapa halaman yang berbeda, halaman awal, halaman tengah, dan akhir pun mempunyai ketebalan yang sama. Ini mengindikasikan bahwa kertas ini dibuat dengan menggunakan sheet former atau kertas pabrikan, bukan kertas daluang yang dibuat secara tradisional. Sebagai bukti internal, berikut ini adalah lembaran naskah Dwi Pantara Parwa Sargah 5 yang dilihat dari pembentuk serat untuk lembaran kertasnya. Terlihat berupa bubur kertas atau pulp yang berbeda dengan kertas daluang yang dibentuk dengan serat panjang. Untuk menelusuri kembali tradisi pembuatan daluang di Indonesia, kita dapat membaca beberapa tulisan terdahulu. Di antaranya adalah tulisan R.T.A. Sutikna
tahun 39 yang berjudul Deluang Panaraga. Dalam tulisannya, Sutikna menyebutkan bahwa daluang dibuat di Desa Tegalsari di Kabupaten Ponorogo dan dikenal juga dengan nama kertas gendong atau kertas gedok. Selanjutnya adalah tulisan Haksan Wirasutisna yang dimuat pada majalah Parahyangan terbitan Balai Pustaka volume 13 nomor 16 halaman 251 sampai 252 yang berjudul Saeh. Wirasutisna menyebutkan bahwa umumna orang kantor mah kana ngaran barang nu kasebut di luhur nyata saeh teh tangtuk moal aya nu bireuk komo nu pagaweana itu cokot ieu bawa mah seperti duka papancenan nyekel arsip cari kacapangan barudak ayeuna teh mah paeh hirup rejeng saeh teh sanyana. Disebutkan bahwa umumnya orang kantor, pekerja kantor itu sangat akrab dengan yang disebut dengan saeh. Saeh ini adalah nama lain untuk daluang, nama lokal di Sunda. Dan disebutkan bahwa orang kantor itu paeh hirup rejeng saeh, hidup matinya dengan kertas daluang. Sumber lainnya adalah buku karya Dan Hunter yang berjudul Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft yang diterbitkan tahun 57 di kota New York oleh penerbit Alfred A. Knopf Inc. Untuk mereka yang mempelajari kertas tradisional, buku ini sangat menarik untuk dipelajari. Terkait dengan daluang, Dan Hunter menyebutkan bahwa daluang terakhir itu disaksikan di Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan Dan Hunter pun menyertakan alat tumbuk berupa logam yang berbeda dengan alat tumbuk lembaran kertas atau lembaran kulit kayu yang diproduksi di tempat lainnya, di belahan dunia lainnya, yang umumnya menggunakan kayu dan batu. Berikutnya adalah tulisan Claudie Gouliot yang berjudul Le Daluang Au, Paper Javanese. Dalam tulisannya, Gouliot menyatakan bahwa daluang itu layak dinyatakan sebagai kertas Jawa karena memang karakteristik daluang itu berbeda dengan karakteristik kertas tradisional yang diproduksi di belahan dunia lainnya. Sumber lain yang tak kalah penting adalah laporan penelitian dari Rene Tegeler yang berjudul Deluang Van Bastoot Book yang diterbitkan di Den Haag oleh Koninklijke Bibliotheek. Dalam penelitiannya, Tegeler menyebutkan sejarah tentang daluang, kemudian bagaimana daluang dipergunakan, mulai dari penggunaan untuk pakaian sampai untuk tradisi tulis, dan sampai pada kepunahannya di Indonesia saat itu. Secara sederhana, daluang adalah kertas tradisional Indonesia berbahan kulit kayu pohon daluang atau pohon Peperella mulberry yang bernama latin Broussonetia papyrifera Venn. Pembuatannya dengan cara ditumbuk, diperam, dan dijemur di terik matahari. Proses pembuatannya secara manual dengan menggunakan peralatan sederhana yang terdiri atas alat tumbuk dan alas tumbuk. Berikut ini adalah ilustrasi pembuatan daluang yang dimuat dalam buku aksara terbitan Taman Mini Indonesia Indah tahun 97. Pertama-tama kita menguliti kulit kayu pohon daluang, kemudian dibersihkan kulit arinya dan diambil kulit bagian yang putih. Setelah itu ditumbuk-tumbuk dengan menggunakan alat tumbuk yang dikenal dengan istilah pamepeh. Ditumbuknya di atas alas tumbuk menggunakan papan. Digarut itu menggunakan papan kayu nangka. Dan kalau tidak salah, proses pembuatan daluang ini direkam oleh Profesor Edi S. Ekajati yang mengambil lokasi pembuatan di Garut, di Kampung Tunggelis, Desa Cinunuk, Kecamatan Wanaraja. Revitalisasi daluang sebagai kertas tradisional Indonesia pertama kali diupayakan oleh kelompok Bengori Bandung pada tahun 97 dengan dibantu oleh Badan Dunia UNDP dengan skala program GF atau Global Environment Facility Small Grant Program Indonesia.
Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan rekonstruksi pembuatan daluang di Kampung Tunggilis, Desa Cinunuk, Kecamatan Manaraja, yang melibatkan Ibu Eis dan Ibu Nunung. Ini adalah cucu dari Pak Bisri yang menjadi pelaku pembuatan daluang pada sekitar tahun 60-an. Di Kampung Tunggilis ditemukan alat tumbuk, namun sayang alat tumbuk tersebut sudah tidak utuh, hanya sepotong. Kemudian alat tumbuk tadi dibawa ke Bandung dan dibuatkan menjadi utuh kembali di bengkel teknik. Di samping alat tumbuk yang ditemukan di kediaman Ibu Nung dan Ibu Eis, di Kampung Tunggilis pun ditemukan adanya pohon daluang, namun tidak begitu banyak. Dan untuk mengupayakan pembuatan daluang di Kampung Tunggilis, maka dilakukanlah upaya penelusuran pohon daluang di beberapa tempat di seputar Garut. Adapun rekonstruksi pembuatan daluang di Kampung Tegalasari, Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur oleh Ibu Suparti dan Pak Suja baru bisa dilakukan pada tahun 2004. Dan rekonstruksi pembuatan daluang di Tegalasari ini itu terlepas dari bantuan UNDP. Masih melanjutkan program dari UNDP, dilakukan penanaman kembali pohon Pepper Mulberry, pohon daluang, atau dikenal dengan pohon saeh sebagai nama lokal di Kabupaten Garut. Demikian juga dengan alat tumbuk dibuatkan kembali, namun dalam pembuatan alat tumbuk kali ini atau disebut dengan pamepeh itu dibuat dengan menggunakan bahan kuningan. Berbeda dengan alat tumbuk atau pamepeh yang ditemukan di Wanaraja yang awalnya menggunakan jenis logam perunggu. Pembuatan pamepeh ini dilakukan di bengkel teknik khusus logam di Bandung. Setelah dilakukan penanaman dan pembuatan kembali alat tumbuk atau pamepeh tadi, diupayakan untuk pembuatan daluang di Kabupaten Garut. Dalam hal ini melibatkan keluarga Ibu Nung dan Ibu Eis dan tetangga yang ada di sekitarnya. Kertas daluang produksi Kampung Tunggilis pada tahun 98 itu sudah berhasil diserap oleh pasar, digunakan sebagai kertas seni dan untuk keperluan kreatif lainnya. Untuk lebih mengenalkan daluang kepada masyarakat luas, kelompok penggemar Bandung mengupayakannya dengan berbagai cara, di antaranya dengan mengikuti pameran pada peringatan Hari Bumi Internasional pada tanggal 20 April tahun 98 di Taman Cilaki, yang saat ini dikenal dengan nama Taman Lansia. Berikutnya adalah workshop pembuatan daluang pada kegiatan Disnates Unpad yang ke-42 di Geraha Sanusi pada tanggal 11 September tahun 99. Untuk menghidupkan kembali tradisi pembuatan dan pemanfaatan daluang di Indonesia, ternyata tidak cukup hanya dengan menanam pohon, membuat alat tumbuk, dan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakatnya. Akhirnya kita mengajak para pelaku seni di kota Bandung dan di kota-kota lainnya, dan diantaranya pertama kali melibatkan diri dalam pembuatan daluang adalah Mufid Sururi yang sekarang dikenal dengan sebutan tukang saeh sebagai seorang seniman pembuat daluang. Awal pembuatan daluang oleh Mufid Sururi dilakukan di Dago Pojok, Bandung, dan foto ini diambil pada tanggal 14 April tahun 2006. Berikutnya ikut serta pula Mang Udung dan Mang Asih Nugraha dari Sanggar Seni Lingkungan di Bukit Ligar Cietang, Bandung, dengan melakukan penanaman dan pembuatan kertas daluang. Sampai hari ini pembuatan daluang di Sanggar Seni Lingkungan masih berjalan dengan baik. Dalam aktivitasnya, Sanggar Seni Lingkungan senantiasa melibatkan masyarakat luas, di antaranya mahasiswa STISI Bandung, seperti nampak dalam slide, pada kegiatan workshop pembuatan daluang di acara Archipelago Night Market bulan Agustus tahun 2007. Hal yang menarik juga dilakukan oleh alumnus seni rupa ITB, yaitu Maradita Susatyo, yang mengeksplorasi pembuatan karya dengan memanfaatkan kulit kayu saeh atau kulit kayu pohon daluang, kertas daluang, dan kawat pada kegiatan The Six Asia Fiber Art Exhibition di Bentara Budaya Jakarta
dari tanggal 4 September sampai tanggal 14 September tahun 2008. Tidak kalah menariknya adalah Edi Dolan, seniman kaligrafi yang tergabung dari kelompok Gerbong Merah Putih, membuat dan memanfaatkan daluang untuk karya kaligrafinya. Seperti nampak dalam slide, pada tanggal 1 September tahun 2018 sedang menerima tamu dari Kroasia dan Amerika yang tertarik dengan karya-karya kaligrafinya yang menggunakan media berbahan daluang. Berikutnya adalah Pavlad Jafar di Gelumpang Solo yang sejak tanggal 7 Februari tahun 2015 itu mulai mengenalkan kipas tradisional dengan menggunakan bahan daluang. Nampak dalam slide adalah tari bedaya yang dilukis dengan teknik sungging. Adapun seniman sungging wayang beber Faris Wibisono yang berasal dari Prasimantoro Wonogiri itu mulai kembali memanfaatkan daluang untuk pembuatan wayang bebernya, karena pada masa lampau berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa penelitian terdahulu, juga ada artefak wayang beber yang terdapat di Gunung Kidul dan Pacitan, bahwa wayang beber itu menggunakan daluang sebagai medianya. Sama halnya dengan Maradita Susatyo, Alvinska, alumnus seni kriya tekstil ITB tahun 2015, mengeksplorasi pemanfaatan serat kulit kayu, termasuk serat kulit kayu pohon daluang seperti nampak pada slide berikut ini. Dengan adanya para pelaku seni yang membuat keras daluang tersebut di atas, juga para mahasiswa yang aktif mengeksplorasi pemanfaatan serat kulit kayu pohon daluang dan kertas daluang, Mas Indro Surigeno dengan Museum Wayang Beber Sekartajinya di Bantul, Yogyakarta sejak tanggal 30 Januari 2019 aktif juga ikut mengkampanyekan tradisi pembuatan daluang. Di Museum Wayang Beber Sekartaji ditanam pohon daluang dan juga diadakan kegiatan untuk pengenalan daluang lebih lanjut, baik dalam bentuk pameran ataupun workshop seperti nampak pada slide berikut. Berikutnya adalah Kitarka Sutara Harja dan Mas Kardono dari Sanggar Aksara Jawa Kidang Pananjung, Indramayu, Jawa Barat. Sanggar Aksara Jawa Kidang Pananjung ikut pula berpartisipasi dalam revitalisasi, pembuatan dan pemanfaatan daluang. Di Sanggar Aksara Jawa ditanam pohon daluang, pembuatan daluang, dan penulisan kembali naskah-naskah kuno yang menggunakan bahan daluang. Salah satu pencapaian dari upaya revitalisasi tradisi pembuatan daluang adalah diakuinya daluang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2014 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak saat itu, daluang sebagai kertas tradisional Indonesia mulai kembali dikenal oleh masyarakat luas. Seperti dalam slide ini adalah workshop kegiatan pembuatan daluang di Mata Fair Expo 2016 yang diselenggarakan di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia. Semoga upaya revitalisasi tradisi pembuatan dan pemanfaatan daluang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan dapat menguatkan identitas budaya bangsa Indonesia. Demikian perjumpaan kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di topik diskusi yang lainnya.